Mekah dan Madinah menerapkan Islam kafah. Kayaknya kita perlu cek lebih detail deh teman-teman semua. Syariat Islam itu bisa dikatakan ditegakkan secara kafah atau sempurna hanya bila syariat tersebut diemban oleh suatu institusi negara. Dan institusi negara tersebut mewajibkan tegaknya Islam secara sempurna kepada seluruh masyarakat yang hidup di dalam naungan negara tersebut. Tentu terkecuali kepada masyarakat non-muslim ya, yang hidup di dalam negara tersebut. Masyarakat non-muslim tetap diperbolehkan untuk melaksanakan ibadahnya sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Dan kita tahu kan bahwa dalam Islam itu tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Itulah kerennya Islam teman-teman semua. Negara tersebut itu pun diwajibkan oleh Allah untuk terus memperluas daerah kekuasaan dakwahnya ke seluruh penjuru dunia teman-teman semua. Bayangkan, itulah kenapa Rasulullah SAW dan para sahabatnya serta para khalifah pengganti sahabatnya itu senantiasa memperluas daerah kekuasaan Islam yang awalnya dari Madinah Al-Munawwarah terus diperluas sampai seluruh semenanjung Arab, bahkan sampai 2/3 dunia di masa kehilafahan Turki Utsmani teman-teman semua. Maka di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa negara yang menerapkan Islam secara kafah itu dia tidak hanya terfokus pada negaranya saja, tapi dia pun terus memperluas daerah kekuasaan dakwahnya ke seluruh penjuru dunia teman-teman semua. Oke, udah clear ya soal negara yang menerapkan Islam secara kafah. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang Mekah dan Madinah teman-teman semua. Pertanyaan saya, Mekah dan Madinah ini kota atau negara? Sepengetahuan saya, Mekah dan Madinah itu dua buah kota suci di bawah kekuasaannya negara Arab Saudi. Kalaupun toh di dalam Mekah dan Madinah itu diterapkan Islam yang baik, which is good gitu ya. Tapi kita tidak bisa katakan dia menerapkan Islam secara kafah. Karena lagi-lagi Mekah dan Madinah itu bukanlah suatu negara, melainkan dua buah kota suci di bawah kekuasaan suatu negara. Pertanyaan berikutnya, apakah Arab Saudi itu adalah suatu negara yang menerapkan Islam secara kafah? Saya ragu sih teman-teman semua. Kenapa? Karena Islam itu mengingkari sistem pemerintahan monarki atau kerajaan. Maksudnya apa? Maksudnya Islam itu tidak menyukai adanya suatu negara yang menerapkan sistem pemerintahan monarki yang kekuasaannya itu diberikan secara turun-temurun tanpa adanya baiat teman-teman semua. Nah, maka kita bisa simpulkan suatu negara yang menerapkan sistem pemerintahan monarki itu secara otomatis dia pasti bukanlah suatu negara yang menerapkan Islam secara kafah. Nah terus teman-teman semua masuk ke pembahasan kedua. Di dalam Islam itu ada syariat yang mengatur hubungan internasional antara negara yang menerapkan Islam kafah dengan negara lainnya teman-teman semua. Pada hakikatnya negara yang menerapkan Islam secara kafah itu diharamkan melakukan hubungan apapun kepada negara kafir harbi fi'lan teman-teman. Apa itu negara kafir harbi fi'lan? Yaitu negara yang terbukti melakukan kebiadaban, kemaksiatan, kekejian kepada masyarakat muslim di belahan dunia manapun. Pada intinya negara tersebut, negara Islam kafah tersebut itu tidak diperbolehkan melakukan hubungan apapun kepada negara kafir harbi fi'lan kecuali hubungan peperangan untuk membebaskan masyarakat muslim yang dizalimi oleh orang-orang atau negara kafir harbi fi'lan. Nah pertanyaannya, contoh negara kafir harbi fi'lan seperti apa? Ya kita anggap saja misalnya Israel lah ya. Dan tentara-tentara atau sekutu-sekutunya gitu kan ya. Nah pertanyaannya, apakah Arab Saudi itu memiliki hubungan dengan Israel misalnya? Dan juga teman-temannya Israel misalnya gitu? Kayaknya iya sih. Masuk ke pembahasan terakhir teman-teman. Di dalam suatu negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah, semua manusia itu statusnya sama di hadapan hukum. Dia tidak melihat jabatan, tidak melihat status sosial. Dalam arti kata, kalau ada pemimpin, anaknya pemimpin, keluarganya pemimpin, cucunya pemimpin, kalau mereka melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran syariat, maka mereka pun akan dihukum dengan hukuman yang sama seperti halnya rakyat jelata. Karena hukum yang ditegakkan di sini adalah hukum Allah teman-teman, bukan hukum buatan manusia. Sekarang kalau kita berbicara tentang negara Arab Saudi, pertanyaannya, apakah di negara Arab Saudi itu status hukumnya sama seperti itu juga? Apakah kalau ada raja,
putra mahkota raja, putranya raja, keluarganya raja, cucunya raja, dia melakukan pelanggaran syariat, maka dia akan dihukum dengan hukuman yang sama seperti halnya rakyat jelata? Saya kok jadi ingat kasusnya Jamal Khashoggi ya, yang harusnya penyelidikannya itu masuk ke dalam ranah keluarga kerajaan. Tapi sampai sekarang beritanya aja kita tuh nggak tahu sampai di mana. Jadi ya, nah itu tadi pembahasan saya teman-teman semua. Kesimpulannya, kalau dikatakan Mekah, Madinah, Arab Saudi itu adalah suatu negara yang menerapkan Islam kafah, saya jujur meragukannya dengan berbagai macam fakta yang saya jabarkan kepada sahabat sekalian tadi. Pertanyaannya, kalau misalnya menurut teman-teman gimana?